Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini aku mau bersuara soal peristiwa yang masih hot, masih cukup panas akhir-akhir ini, yaitu tentang pelarangan pendirian gereja HKBP Maranatha di kota Cilegon. Well, hal ini bukan hal baru di negeri kita tercinta ini, dan ini nggak lagi hal yang mengagetkan bagi kita. Tapi yang sangat disayangkan adalah kenapa hal seperti ini tidak kunjung usai di negeri ini. Kenapa masih banyak pelarangan pendirian gereja, pelarangan ibadah umat agama Kristen. Ya, itu sih yang bagiku sangat-sangat miris di negara ini. Ada 3 hal yang kusoroti dalam peristiwa ini. Dan itu yang mau kusuarakan, itu yang mau ku bahas di videoku kali ini. Yuk kita bahas. Yang pertama, Indonesia itu adalah negara hukum, negara yang punya hukum dan undang-undang. Jadi setiap kasus atau peristiwa yang terjadi, pastinya hukum atau undang-undang punya dalil untuk menyikapi peristiwa itu atau kasus itu. Dan kalau ternyata didapati bahwa kasus atau peristiwa itu melanggar hukum atau melanggar undang-undang, maka tentu hukum dapat menyikapi atau menindaki pelaku pelanggaran itu. Itu negeri kita seharusnya. Dan itulah makna daripada equality before the law, yaitu semua orang sama di hadapan hukum. Nah, sekarang kita lihat kasus ini. Pelarangan pendirian gereja di Cilegon ini itu sudah jelas hal yang melanggar undang-undang, melanggar hukum. Ini bukan pendapat sekelompok orang atau hanya orang Kristen, karena yang dilarang adalah orang Kristen, jadi orang Kristen yang mengatakan itu pelanggaran. No, ini sudah jelas pelanggaran hukum, pelanggaran atau melanggar undang-undang. Terlebih yang melakukannya bukan rakyat biasa, karena ada satu oknum dari pemerintahan yang ikut serta menandatangani penentangan atau pelarangan pembangunan gereja di Cilegon ini. Dan kita sama-sama tahu dia adalah wali kota Cilegon sendiri yang ikut-ikutan melarang atau menentang pembangunan gereja ini. Dan ini jelas melanggar hukum di negeri ini. Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI sebagai salah satu organisasi yang mewakili orang Kristen di Indonesia telah membuat surat terbuka bagi Presiden perihal kasus ini, dan dengan jelas menunjukkan pasal atau bagian mana dari hukum atau undang-undang yang telah dilanggar oknum-oknum ini, terutama oknum pemerintahan tadi. Pasal 29 butir 2 UUD NRI tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dan juga Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Kita bisa lihat dari 2 poin tadi, yaitu undang-undang dan keputusan bersama tadi. Oknum pemerintahan ini, yaitu wali kota Cilegon tadi, sudah jelas melanggar keduanya, karena dikatakan bahwa negara, yang tentu juga berarti pemerintahan, harus mendukung umat beragama secara adil, secara balance gitu, tidak diskriminasi dan tidak condong ke satu agama tertentu, entah agama apapun itu. Nah, jadi apa yang dilakukan wali kota Cilegon dengan menandatangani kesepakatan melarang pembangunan gereja tadi sudah jelas melanggar bunyi pasal tadi, yaitu negara harus menjamin hak umat beragama dalam beribadah, dan juga tentang pembangunan rumah ibadah tadi. Terlebih lagi mendengar alasan dari oknum pemerintahan tadi yang berkata bahwa dia hanya ingin mengikuti kemauan rakyatnya gitu, rakyat kota Cilegon. Ini sangat konyol, karena seorang wali kota, oknum pemerintahan, bisa-bisanya berkata, iya aku hanya ingin mengikuti kemauan mereka. Tapi dia kan orang pemerintahan, dia tahu hukum, dia tahu politik, dia tahu undang-undang. Kalau keinginan rakyatnya melanggar undang-undang, apakah dia harus ikuti? Apakah dia harus tanda tangani? Ini kurasa hal yang lucu ya bagi orang yang tahu undang-undang, yang tahu hukum. Atau apakah oknum ini nggak ngerti hal itu? Tapi rasanya agak lucu kalau bisa jadi wali kota tapi nggak ngerti hal seperti ini. Tapi entahlah, yang jelas dia ikut menandatangani. Dan ini yang sangat kusoroti dari kasus kali ini. Meskipun hal ini bukan hal yang baru di Indonesia tentang pelarangan ibadah atau pelarangan pendirian gereja, tapi yang menjadi
hal baru yang mengherankan adalah kali ini pemerintahan ikut serta, dan ini sangat-sangat miris karena sangat terbalik dengan apa bunyi daripada pasal undang-undang tadi. Hal kedua yang mau kusoroti adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang selalu menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika. Kami adalah negara yang cinta keberagaman, menghormati perbedaan, dan toleransi tinggi antar umat beragama, antar perbedaan. Bukankah itu yang tersuarakan dari semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, ya toh? Namun apa yang terjadi kali ini, dan bukan cuma kali ini, tapi dalam kasus ini ya kali ini justru sangat bertolak belakang dari Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat menunjukkan intoleransi antar umat beragama. Penentangan pendirian gereja dan penegasan bahwa di satu daerah tidak boleh ada rumah ibadah agama lain selain agama Islam menunjukkan sikap yang intoleran dan eksklusivitas ekstrim. Satu daerah, yaitu Cilegon ini, mengatakan tidak boleh ada rumah ibadah agama lain di daerah kami kecuali rumah ibadah agama Islam. Itu aku nggak tahu apakah ada yang masih bilang itu sikap toleransi. Yang jelas itu intoleran bagi umat agama lain. Yang ironinya, hal ini terjadi di negara yang selalu menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara yang selalu menyuarakan toleransi antar umat beragama. Dan ironinya, ini terjadi di negara yang berideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan bukan berideologi agama seperti negara-negara agama mungkin di Timur Tengah sana. Larangan dan penentangan itu mereka suarakan seolah-olah negara ini adalah negara yang berideologi agama tertentu gitu. Nah, berbicara soal negara agama, justru di negara-negara agama hal seperti ini jarang kita dengar dan tidak marak terjadi. Banyak negara Islam di Timur Tengah yang memang jelas negara agama tidak melarang adanya gereja berdiri. Banyak gereja yang berdiri di negara Islam. Dan ini sekali lagi menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ironi besar, terlebih saat dibandingkan dengan negara Islam di Timur Tengah. Seharusnya Indonesia malu karena sebagai negara yang selalu menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika dan berideologi Pancasila pula, justru menjadi negara yang sangat mengeksklusifkan agama tertentu dan sangat mendiskriminatifkan agama yang lain. Dan ini sangat memalukan. Kita harusnya malu dan tutup muka terhadap negara-negara agama di Timur Tengah sana yang justru nggak se-eksklusif dan diskriminatif seperti itu. Kejadian 11 September adalah salah satu serangan teroris terbesar sepanjang masa. Dan setelah peristiwa itu, pemerintah Amerika Serikat sangat anti terhadap Islam dan apapun yang berbau Islam. Pihak Amerika Serikat tidak menerima pendatang beragama Islam beberapa waktu setelah peristiwa itu. Bahkan sampai hari ini, meskipun aturan itu sudah tidak berlaku, sebagian warga Amerika Serikat masih ada yang was-was apabila melihat seseorang yang berpenampilan atau berbusana ala Islam. Yang parahnya, sebagian dari mereka ada yang bahkan masih menjadi Islamofobik. Tentu umat Islam tidak bisa menerima sikap sebagian warga Amerika itu, karena peristiwa itu sudah lama berlalu. Dan yang paling penting, peristiwa itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bagaimana umat Islam berperilaku. Umat Islam ingin agar warga Amerika Serikat lebih objektif dalam bersikap dan jangan menganggap Islam sebagai agama yang jahat atau agama teroris. Memang hal yang dilakukan sebagian warga Amerika Serikat itu, yang jadi Islamofobik tadi, itu tidaklah tepat dan tidak bisa dibenarkan. Tapi apa yang mau kusoroti dari sini? Yang mau kusoroti adalah dengan peristiwa 9/11 tadi, di masa kini orang Islam, umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia, tidak mau Amerika Serikat jadi benci mereka atau benci agama Islam, atau jadi mencap agama Islam sebagai agama yang jahat atau agama teroris. Itu yang diingini oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia, ya toh? Lantas kenapa hal yang sama juga tidak dilakukan umat Islam Indonesia terhadap agama lain? Yaitu dengan tidak mencap agama lain dengan cap tertentu atau mindset tertentu atau stigma tertentu, sehingga mereka melarang pendirian rumah ibadah, melarang adanya ibadah diselenggarakan dan sebagainya. Kenapa umat Islam Indonesia tidak bisa melakukan hal itu terhadap umat beragama lain di Indonesia ini? Oke lah, mungkin katakanlah itu hanya sebagian oknum, tapi sudah cukup sering terjadi. Dan yang paling parah kali ini, oknum pemerintahan ikut serta. Di sisi lain, aku mengingat suatu kejadian yang sangat dibanggakan oleh umat Islam, yaitu saat Vatikan, yang notabene adalah negara Katolik, pada akhirnya mengizinkan suara azan berkumandang untuk pertama kalinya di negara mereka.
Kala itu orang Islam, termasuk Islam Indonesia, sangat bangga karena akhirnya Vatikan mau bertoleransi dengan agama lain. Hal ini bahkan jadi sorotan media, termasuk di Indonesia, dan dianggap sangat mulia dan patut ditiru. Nah sekarang gini, kalau umat Islam sangat senang karena Vatikan akhirnya mengizinkan suara azan berkumandang di negara mereka yang mana adalah negara Katolik, kenapa hal yang sama, toleransi yang sama tidak bisa diperbuat oknum Islam bagi agama lain di Indonesia? Khususnya dalam kasus ini di Cilegon. Kalau mereka senang azan bisa berkumandang di negara Katolik, di Vatikan, kenapa mereka tidak bersenang hati juga mengizinkan gereja dibangun walaupun di daerah yang mayoritas Islam seperti di Cilegon tadi? Kenapa hal yang sama tidak bisa mereka lakukan? Yang paling membuatku heran adalah double standard mereka ini. Kenapa kalau Islam dipersulit dan didiskriminasi seperti di Amerika Serikat, umat Islam tidak suka, tapi oknum Islam di Indonesia mempersulit dan mendiskriminasi agama lain di wilayah mereka? Lalu sebaliknya, kenapa umat Islam senang saat Vatikan toleransi dengan agama mereka, tapi oknum Islam di Indonesia intoleran dengan agama lain? Kenapa sangat double standar seperti ini? Kalau mereka dipersulit di negara mayoritas Kristen seperti Amerika, mereka nggak terima. Tapi mereka mempersulit agama minoritas di negeri ini. Kenapa? Dan kalau negara mayoritas Katolik seperti Vatikan toleransi terhadap Islam, mereka senang. Tapi mereka nggak bisa toleransi terhadap agama minoritas di negeri ini, di kota Cilegon itu. Kenapa double standar begitu? Itu yang sangat mengherankan bagiku pribadi dan sangat kusayangkan gitu, double standar seperti itu. Kenapa mereka tidak perbuat apa yang mau orang lain perbuat kepada mereka? Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, orang yang percaya. Perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kau mau mereka perbuat kepadamu. Itu kaidah emas, itu golden rules dalam hidup ini. Jadi jangan saat kita diperlakukan baik kita senang, tapi kita tidak mau berlakukan hal baik itu kepada orang lain. Lalu saat kita diberlakukan tidak baik kita nggak senang, tapi kita juga memperlakukan hal yang tidak baik itu kepada orang lain. Itu double standar dan itu buruk. Dan itu yang sekali lagi kusayangkan di negeri kita, NKRI ini, yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya toleransi agamanya tinggi. Sayang sekali. Well, itulah 3 hal yang kusoroti tentang peristiwa pelarangan pendirian gereja di Cilegon ini. Ya mari kita sama-sama concern dan sama-sama berdoa sembari menunggu bagaimana penyelesaian kasus ini. Semoga akhirnya gereja KBP Maranatha bisa berdiri di sana, dan yang paling besar harapanku nggak lagi terulang hal-hal seperti ini. Tidak ada lagi diskriminasi agama minoritas, pelarangan pembangunan rumah ibadah atau pelarangan mengadakan ibadah agama minoritas dan sebagainya di Indonesia ini, karena kita bukan negara agama. Kalau tadi negara agama oke lah, tapi ironinya seperti gue bilang tadi, bahkan negara agama Timur Tengah tidak seperti itu. Banyak gereja berdiri di sana dengan baik, dengan megah, dengan aman. Ironis sekali untuk negeri ini. Hai, terima kasih udah nonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, ku harap kalian mau subscribe, like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Sampai sini video ini, dan seperti biasa, bye.